Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wastur uyubana wassir umurana waqtim bis salati amalana. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada juru acara yang sudah membuka majelis. Alhamdulillah, kita teruskan dengan tajuk anak saleh ya. Anak saleh. Tajuk anak saleh. Uraian kepada ayat yang kita simak dari awal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ternyata doa ini sangat besar sekali, sangat hebat sekali. Kalau kita perhatikan ya, apa yang kita bincang sebelum ini, bahwa hasanah yang dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu kita sudah mengatakan tidak perlu kita terjemahkan dengan kebaikan. Karena bila kita terjemah dengan kebaikan, maknanya tak penuh. Kita kekalkan saja. Macam mana kita mengekalkan perkataan rahmat, contohnya ya, perkataan barakah ataupun berkat, jemaah contohnya. Kita kekalkan penggunaan itu dalam bahasa Melayu. Jadi hasanah juga sepatutnya dikekalkan. Karena dalam perbincangan sebelum ini, hasanah itu merangkumi istri salehah. Kita ada bincang tentang beberapa contoh tentang istri salehah. Merangkumi suami yang saleh. Kita ada bincang juga contoh suami yang saleh dalam pertemuan yang lalu. Merangkumi anak perempuan yang salehah. Ini yang kita bincang dalam pertemuan hari Jumaat ya. Sekarang kita nak bincang tentang anak saleh. Si lelaki ahlul jannah, hidup matinya dijaga Allah. Hidupnya dijaga Allah, matinya dijaga Allah, dibelai Allah dengan rahmat kasih sayangnya. Inilah, masih berusia 17 tahun. Sama dengan kisah minggu lepas tentang si Alai Asma ya, anak gadis Asma yang doanya didengar Allah. Subhanallah. Dia berdoa, Allah sudah mendengar doanya. Ayahnya koma 17 tahun, 15 tahun di hospital, tapi dengan berkat doa si anak salehah, putri salehah, ayahnya boleh sembuh. Itu kita ada bincang minggu lepas ya. Sekarang tentang anak saleh. Anak saleh ini ternyata dia ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada orang menembak sesuatu objek, terkena anak ini. Terkena peluru yang sesat. Lantas keadaannya sangat gawat sekali, sangat kritikal sekali, lalu dibawalah ke hospital dengan segera oleh ayah dan ibunya. Dalam perjalanan ke hospital dia cakap, dia lihat ibunya sedih, siapa tidak sedih ya? Anak yang saleh menghadapi masalah kesehatan. Lalu dia cakap sama ibunya, ibu tak usah sedih, demi Allah saya jelas akan meninggal. Saya ini stabil sebenarnya. Walaupun kalian lihat saya ini gawat, tapi saya stabil. Alhamdulillah saya sudah tercium bau surga. Dia cakap sama ayah dan ibunya, tercium bau surga. Subhanallah. Subhanallah. Kisah tercium bau surga ini dalam sejarah Nabi banyak tuh ya. Orang dulu memang terutama dalam suasana berperang, sahabat Nabi mengatakan tercium bau surga, tercium bau surga. Ini ya si anak ini waktu dia bertarung dengan maut, waktu ajalnya akan berakhir, ruhnya mau dicabut, dia tercium bau surga. Setiba di hospital, dibawa juga ke hospital ya. Dia cakap dengan dokter yang merawatnya, dokter tak usahlah diubat saya lagi, tak usah dirawat lagi. Saya jelas akan meninggal, susah saja nanti.
Tidak usahlah, dibiarkan saja. Saya sudah tercium bau surga. Dicakap lagi sama dokter. Yang saya perlukan di sini katanya, saya perlu ada ayah dan ibu di samping saya sebelum saya menghembuskan nafas terakhir. Subhanallah. Hebat anak yang saleh ini ya. Lalu dibawalah, dipanggillah ayah dan ibunya ke ruang ICU bersama dokter. Kemudian setelah ayah ibu ada, dia cakap sama ibu, dia mau berangkat, dia mau pergi, dia mohon doa, dan dia bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah sambil mengacungkan tangannya macam orang baca tahiyat tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Digenggamnya jarinya, jari telunjuknya diacungkannya ya, diperlihatkannya macam kita bersyahadah lah. Didengar oleh orang yang hadir. Subhanallah. Itu tadi ya. Subhanallah. Subhanallah. Hebat anak yang saleh ini. Seterusnya Dr. Khalid pun kagum melihatnya. Dokter Emiratnya Dr. Khalid. Sama juga dengan cerita kemarin hari Jumaat. Kita juga ada sebut nama Dr. Khalid. Dan cerita ini ada dalam buku ya. Sama juga dengan cerita minggu lepas ada dalam buku. Bukunya bestseller. Sudah dijual dalam jutaan naskah. Dulu pernah dijual di Brunei. Dan sudah lulus pusat dakwah. Subhanallah. Dr. Khalid ini hebatnya dia cerita sama sahabat-sahabatnya yang bertugas di hospital. Subhanallah. Subhanallah. Dr. Khalid ada gangguannya, gangguan jaringannya, tak apa. Kita sabar saja. Keluar. Ada Legging kali tadi macam. Ada legging. Subhanallah. Sabar saja ya. Ujian orang yang puasa. Insyaallah. Tadi sudah di share screen. Sekarang menghilang sekejap. Mudah-mudahan mau lagi. Yang jelasnya apa ceritanya? Cerita selanjutnya Dr. Khalid mengasih tahu kawan-kawannya yang dokter lain. Dokter lain merespon dengan positif sekali. Ada yang sengaja minta cuti kerja mengejut hanya untuk bermuhasabah diri setelah mendengar cerita anak saleh tadi. Subhanallah. Hebatnya Dr. Khalid, dia kasih tahu kawan-kawannya. Lalu kawan-kawannya ada yang minta cuti, ingin bertaubat kepada Allah. Kalau boleh, sekiranya mau ditampilkan lagi kalau dapat ya. Kalau tidak dapat apa boleh buatlah. Ada di antara kawan Dr. Khalid cuti tanpa sebab, ingin bertaubat. Mendengar cerita orang saleh tadi bahwa anak muda yang meninggal dunia tercium bau surga dan bersyahadah dengan jelas, Dr. Khalid lalu menerima informasi dari kawannya bahwa kawannya ingin cuti bertaubat, ingin membaiki diri, muhasabah diri. Jadi hebat respon dokter ini tentang kisah pesakit yang saleh si anak muda tadi. Alasannya kenapa cuti? Karena ingin bermuhasabah, bertaubat kepada Allah. Apalah artinya saya ini, katanya, jika dibandingkan dengan si pemuda yang mulia yang penuh dengan kebaikan tersebut. Subhanallah. Boleh dengarkah suara?
Suara ada dengar? Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Screen ada nampak? Ada. Ada, alhamdulillah. Ada. Screen ada. Oke. Yang jelasnya apa? Sangat hebat sekali respon sahabat-sahabat dokter yang merawat si pesakit ini. Bila diteliti, disemak oleh Dr. Khalid, tanya ayah dan ibunya, apa rahasia si anak ini? Ini yang penting sama kita ya. Yang penting sama kita, setiap orang saleh itu ada kelebihannya. Kemarin waktu kita cerita hari Jumat tentang Ale Asma, putri salehah, kelebihannya dia hafal Quran. Dia tak pernah tinggal tahajud dari kecil. Bukan sembahyang fardu saja ya. Sembahyang sunat, sembahyang tahajud. Ini pula kelebihannya, menurut keterangan ibunya apa? Kalau arah nota, kalau yang ada nota sama dia ya, sama ada dalam handphone ataupun sudah di print. Katanya anak ini sejak dia balik, anak inilah yang membangunkan ahli keluarga untuk sembahyang subuh. Dia akan sembahyang tahajud, kemudian sebelum dia pergi masjid dia akan membangunkan ahli keluarga. Membangunkan ahli keluarga sebelum dia ke masjid. Ini dia. Ada arah screen ya. Sejak memasuki usia balik, anak ini membangunkan ahli keluarga untuk salat subuh. Tidak mungkin ada tidur di rumah, dia pergi ke masjid. Tidak mungkin ada ahli keluarga yang tidur waktu azan subuh berkumandang, waktu as-salatu khairum minan naum, memecah kesepian suasana di pagi hari. Tidak mungkin ada yang tidur. Kalau masih ada yang tidur di rumah waktu as-salatu khairum minan naum berkumandang di udara, berarti macam azan itu dibalikkannya, an-naum khairum minas salah nanti. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Kalau orang tu tidur berarti tidur lebih baik daripada salat. Maka inilah amalan anak ini. Tidak dibenarkannya ahli keluarganya tidur waktu subuh sudah masuk. Dia akan pergi ke masjid dan dia pastikan ahli keluarga dia akan bangunkan dari pintu ke pintu ya, door to door. Ahli keluarga tidak ada yang tidur. Itulah amalannya. Perjuangan si anak ini. Yang kedua, dia rajin sembahyang malam, qiyamul lail. Yang ketiga, rajin membaca Quran. Yang keempat, iltizam, komitmen dengan sholat berjamaah di masjid. Kemudian sebagai seorang penuntut di sekolah, dia memang top student di sekolahnya. Subhanallah. Itulah sisi cemerlang anak ini. Kita ada sebut tadi, bila Dr. Khalid melihat keanehan yang ada pada anak ini, boleh menuturkan kalimat syahadat dengan baik dan yakin dia akan meninggal dan sudah tercium bau surga. Subhanallah. Dr. Khalid sangat berkesan ya, berkesan dengan dengan pengalaman merawat anak ini. Seperti yang dikatakan tadi, sahabat-sahabat Dr. Khalid ada yang minta cuti. Subhanallah. Karena terkesan dengan kisah yang indah. Di sini si penulis cerita ada mengumumkan isi hatinya. Sayangnya katanya, manusia pada zaman sekarang banyak yang terlena dan hanyut berlomba-lomba mengumpulkan kemewahan dunia, padahal dunia itu, kekayaan dunia ini tidak ada nilainya seperti sayap nyamuk dalam hadis tuh ya. Kemudian Dr. Khalid sendiri bertanya lagi, masih adakah individu yang mau bersaing bersama saudaranya dalam beramal saleh? Di rumah contohnya, adakah ahli keluarga bersaing untuk ke masjid, bersaing untuk sholat tahajud, bersaing untuk tilawah Al-Quran? Itu ditanya oleh Dr. Khalid. Kemudian bertanya lagi di sini, masih adakah individu muslim yang apabila melihat saudaranya duduk sambil memegang mushaf Al-Quran di surau atau di masjid, dilihat orang baca Quran? Kalau kita pergi masjid contohnya, nampak orang baca Quran, adakah orang itu katanya menanya dirinya,
Mengapa orang ini baca Quran, mengapa saya tidak? Lalu dia duduk mengambil Quran lalu dibacanya. Itu bagi orang ke masjid ya. Kalau tak ke masjid macam mana pula? Susah tu ya. Orang tak ke masjid susah. Orang yang tak ke masjid jauh dari rumah Allah, hidupnya akan banyak menghadapi kesusahan dan kekusutan hidup. Tidak dibicarakan tu ya. Tidak dibicarakan dalam Quran, yang dibicarakan orang yang ke masjid. Orang yang hatinya hati masjid. Kalau tak ke masjid, itu hatinya perlu dirawat ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan hati manusia mau berbuat taat. Hatinya jinak dengan ketaatan. Kalau tak ke masjid juga, itu berarti masalahnya sangat rumit sekali. Seterusnya, Dr. Khalid bertanya, masih adakah di antara kita saat mengetahui tetangga atau kerabatnya bangun malam hari untuk salat malam, lalu dia merasa iri hati, merasa ingin mencontohi perbuatan baik ini? Mengapa mereka bangun, mengapa saya tidak bangun? Sepatutnya orang beriman yang cinta jannah, cinta surga, dia bergaul dengan orang-orang yang ahlul tahajud, ahlul Quran, ahlul masjid. Lalu bila saudaranya bercerita, dia sepatutnya terangsang. Terangsang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Subhanallah. Subhanallah. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Dr. Khalid. Pertanyaan berikutnya di sini, katanya apa? Berapa ramaikah umat Rasulullah SAW yang melihara salat tahajud? Satu, yang baca Quran. Inilah amalan anak muda tadi ya. Anak muda yang waktu nak meninggal tercium bau surga, waktu meninggal bersyahadah dengan baik, disaksikan oleh ayah ibu dan dokter yang merawat. Artinya dia dijaga Allah. Inilah amalannya. Salat tahajud, membaca Quran, salat berjamaah. Tapi katanya di sini, berapa ramaikah umat Muhammad yang melaksanakan amal-amal yang mulia ini? Katanya sungguh sedikit. Sungguh sedikit. Kalau kita pergi ke masjid, terutama sembahyang subuh ya, barangkali paling tinggi 10% saja penduduk yang ke masjid. Kalau di negeri yang maju, kalau kita pergi negeri, tahu saja Malaysia saja, Indonesia saja. Kalau kita pergi ke masjid, subhanallah, peratus yang datang itu tinggi. Ada yang hampir-hampir 50%. Di antara yang datang itu muslimin, muslimat, bukan muslimin saja. Kenapa di tanah suci muslimin, muslimat ada di masjid? Kenapa di negeri kita muslimat jarang? Itu patut ditanya tuh. Di zaman Rasulullah muslimat ada di masjid. Sehingga di Masjid Nabawi ada pintu, apa di sana namanya? Babun Nisa, tak silap namanya. Pintu kaum ibu, pintu bini-bini, ada di sana. Kenapa ada babun nisa? Jadi kisah anak muda ini yang dihuraikan oleh Dr. Khalid. Dokter ini dokter hospital ya, bukan dokter di university. Dia bukan dokter pengajian Islam. Dia dokter pakar bedah. Tapi Islam di hatinya. Sembahyang berjamaah boleh katakan tidak tinggal. Quran selalu di mulutnya, selalu di tangannya. Subhanallah. Inilah dokter rohani, dokter jasmani juga. Betapa perlunya kita kepada dokter seperti ini ya. Baik. Kita boleh rujuk ayat-ayat lain tentang ketergantungan hati mukmin dengan rumah Allah, dengan kitabullah. Boleh kita rujuk ya. Kemudian ini kesimpulan kepada kisah anak muda tadi. Kesimpulannya, apa kesimpulannya? Rahasia anak tadi rajin tilawah Al-Quran, giat dan tekun sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Dari umur belasan tahun sudah hatinya hati masjid. Gigih dan tekun sholat tahajud. Sama dengan cerita
putri salihah Asma yang kita cerita dalam Jumat yang lalu. Giat belajar, dia belajar serius, tidak main-main. Malah dia cemerlang, dia belajar dalam bidang sains ini, bukan bidang agama, bukan tahfiz. Tapi amalannya mengalahi orang yang mengaji dalam bidang Islam, mengalahi budak-budak tahfiz. Membangunkan ahli keluarga sebelum subuh. Ini dakwah ya. Patutnya kalau ada dalam keluarga kita yang masih tidur waktu subuh sudah dekat, ataupun dalam bulan Ramadan masih ada belum pegang Quran lagi, patutnya kita dakwah, kita kena ajak mereka. Tidak mungkin orang beriman yang merindukan jannah tak mungkin tak pegang Quran. Patutnya ada kompetisi, ada persaingan di antara ahli keluarga ya. Siapa yang sudah khatam, siapa yang mau 2 kali khatam, siapa yang mau 3 kali khatam, siapa yang mau 4 kali khatam. Subhanallah. Inilah di antara kesimpulannya, prihatin terhadap ahli keluarga. Kemudian ini doa ya. Doa sepatutnya kita doakan untuk anak kita. Doa daripada hadis Bukhari Muslim agar anak tadi diberi kefahaman dalam ilmu agama. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, agar anak kita menjadi anak yang saleh-salehah. Kalau untuk perempuan, Allahumma faqihha fiddin ya wa 'allimha ta'wil. Kalau untuk lelaki seperti yang tertera dalam skrin lah. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Rasulullah kepada sahabatnya yang dekat dengan baginda Rasulullah. Inilah doa yang kita bincang dari awal tentang hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak-banyaklah kita baca dalam bulan Ramadan doa ini ya. Terutama seperti yang dikatakan sebelum berbuka puasa, saat yang paling makbul, kemudian sebelum makan sahur, kemudian nanti bila sudah Ramadan sudah berakhir, biasa juga lah dibaca di waktu-waktu mustajab ini. Seperti yang dikatakan sebelum ini, boleh juga dijadikan ayat dalam salat. Kita jadikan ayat dalam salat dan kita baca berulang kali. Seperti amalan baginda Rasulullah SAW, baginda juga pernah berdoa 1 malam 1 ayat saja dibacanya. Doa itu doa berkenaan dengan umat baginda. Baginda minta ampun kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa umatnya. Ayat 118 surah Al-Ma'idah. Dibaca baginda semalam suntuk untuk mendoakan umatnya. Apalagi kita untuk mendoakan diri ya, mendoakan ahli keluarga. Boleh kita baca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita jadikan ayat dalam doa sesudah baca Fatihah, kita baca berulang kali, dan kita jadikan juga doa di luar salat, sama ada sebelum salat atau sesudah salat, terutama waktu-waktu mustajab. Perbincangan tentang doa ini masih belum habis lagi ya. Kita baru ada dalam 4-5 kisah, dan kita akan betang lagi kisah-kisah yang lain nanti insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita ya. Jazakumullah khairah wa barakallahu fikum. Mungkin ada yang mau yang mau kongsi, yang mau ada kemuskilan, ada dalam 3-4 menit lagi insyaallah. Yang jelasnya ya, silakan. Yang akan memberikan soalan dipersilahkan. Yang bertanya tidak dengar ya, tidak dengar hurufnya, tidak dengar perkataannya, dengar suara saja. Baik, yang jelasnya setiap kali kita buat pertemuan tazkirah ada nota, kemudian ada screen insyaallah. Boleh dirujuk nanti. Kita sudah berniat bahwa nanti di akhir pertemuan nota ini akan dikumpul, akan terbit jadi buku nanti insyaallah. Boleh dibaca bila-bila masa, bukan hanya di Ramadan saja ya. Nota berkenaan dengan syarah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita bincang baru hasanah berkenaan dengan istri yang salehah, suami yang saleh, putri salehah, dan anak yang saleh hari ini. Itulah yang dikatakan hasanah di dunia. Hasanah di dunia, istrinya saleh, istrinya salehah,
anak-anaknya soleh-solehah, istri dengan suami ibarat aur dengan tebing kata orang, mudah diajak berbuat baik, mudah berunding. Kalau ditegur dia berterima kasih. Jangan bila ada teguran tapi dia tak terima. Itu bukan sifat orang saleh tu ya. Sifat orang saleh suka menerima teguran, suka memberi. Itu sifat orang saleh. Malah orang dulu bila mereka masuk masjid ya, di antara doa orang saleh zaman dulu apa doanya? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ini doa ini sudah hampir tak didengar zaman sekarang. Orang dulu bila masuk masjid mereka akan berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin jumpa dengan orang saleh, ingin komunikasi, ingin bertukar pikiran, ingin curhat. Pertemukanlah saya, mudahkanlah saya ini bertemu dengan orang yang saleh. Lalu bila berjumpa dengan orang saleh, mereka akan berbincang dengan benda-benda yang bermanfaat bagi kehidupan mereka dunia akhirat. Bukan bincang tentang benda-benda yang tidak bermanfaat ya. Apa doanya tadi? Allahumma yassirli jalisan salihah. Nanti mungkin boleh diantar ke grup ya, ataupun kepada hajah yang mengungkayahkan program ini, boleh diantar nanti. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkan bagiku bertemu dengan orang saleh agar saya dapat ilmunya, agar saya dapat berkomunikasi, konsultasi dan bertukar pikiran dengannya. Begitu ya. Sebenarnya kita ini banyak masalah sebenarnya. Orang beriman ini banyak masalah, tapi kadang tidak tahu meluahkan masalahnya. Ataupun ada masalah tapi didiamkan, itu lagi berat ya. Sepatutnya bila ada community yang saleh, sahabat yang saleh, istri yang salehah, suami yang saleh, anak yang saleh-salehah, patutnya saling bertukar fikiran. Macam mana Dr. Khalid tadi mengolah cerita ini dan dibuatnya beberapa rumusan dari cerita anak yang saleh ini ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Maaf tadi karena ada gangguan sedikit ya, biasalah kita menggunakan teknologi yang digunakan manusia ya. Ini kelemahan teknologi yang dibuat manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah, jazakumullah khairah. Kita jumpa lagi nanti dalam pertemuan lain. Diserahkan kepada juru acara semula insyaallah.